I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. Halo guys, ketemu lagi bersama saya di YK Vlog. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar kesehatan, yaitu tentang mental health atau orang-orang bilang itu tentang penyakit gangguan jiwa. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa keperawatan akan memberitahu untuk apa sih sebenarnya penyakit yang satu ini di Indonesia, yang satu ini, yaitu isolasi sosial. Nah, apakah kita pernah mengalami apakah semua masyarakat, semua manusia pernah mengalami isolasi sosial? Nah, pastinya kalau misalnya teman-teman lagi galau, lagi sedih, lagi putus cinta, atau apapun itu yang pernah teman-teman alami, pasti teman-teman pernah mengurung diri di kamar, pernah tidak mau keluar, tidak mau berkomunikasi dengan siapapun karena teman-teman masih mau untuk berdiam diri sendiri, kayak gitu. Apakah itu tanda dan gejala daripada isolasi sosial? Atau apakah itu salah satu pencetus yang bisa menjadi suatu penyakit isolasi sosial untuk misalnya kalau teman-teman melakukan itu berkelanjutan? Nah, simak pembahasannya baik-baik ya teman-teman. Jangan lupa, sebelum disimak pembahasannya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Oke? Apa sih isolasi sosial itu? Nah, isolasi sosial yang di sini dimaksud adalah berbeda ya dengan isolasi yang teman-teman alami sekarang ini, yaitu di masa-masa pandemi COVID-19, yaitu isolasi diri di rumah dikarenakan adanya virus daripada COVID-19. Nah, isolasi sosial di sini adalah salah satu diagnosa penyakit gangguan jiwa. Nah, teman-teman gak usah takut untuk kalau misalnya teman-teman ada tanda gejala ini saya akan menjelaskan sedikit tentang isolasi sosial. Isolasi sosial definisinya adalah keadaan seseorang yang mengalami penurunan, bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain sekitarnya. Nah, mungkin seseorang tersebut merasa ditolak, kemudian merasa dirinya tidak diterima, kemudian merasa kesepian dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Kemudian apa sih tanda-tanda dan gejala yang paling khas dari isolasi sosial ini? Nah, kita bisa lihat kalau secara objektifnya itu dia tampak yaitu apatis, ekspresinya sedih, kemudian dia tampak menghindari orang lain, tampak menyendiri, memisahkan diri dari orang lain, dan kemudian juga dia komunikasinya kurang, dan ketika kita ajak untuk berkomunikasi seseorang tersebut, yaitu dia tidak ada kontak mata dan sering menunduk. Misalnya gini, Mbak, namanya siapa? Dia tidak mau menatap kita sebagai lawan komunikasinya. Kemudian dia sering berdiam diri di kamar dan juga menolak berhubungan dengan orang lain. Biasanya gejala-gejala isolasi sosial ini timbul dikarenakan ada pencetus. Misalnya dia sering dikucilkan, dia sering dibully, atau dia sering dianggap remeh dari masyarakat ataupun dari keluarganya, kayak gitu. Nah, untuk subjektifnya apa kayak gitu? Untuk daripada tanda gejala dari subjektif, yaitu pasien tersebut sering menjawab jawaban kita itu dengan jawaban ya, tidak tahu, atau bahkan dia tidak menjawab sama sekali untuk isolasi sosial tersebut. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien untuk isolasi sosial? Nah, untuk pasien-pasien yang sudah dirawat di rumah sakit, pastinya dia akan diberikan untuk obat-obatan, terapi obatan, kemudian ada terapi yang lain yang berdasarkan dari rumah sakit jiwa tersebut. Kemudian apa yang kita lakukan kepada pasien tersebut? Yang pertama itu kita jangan menolak untuk berkomunikasi dengan dia, bahkan malahan kita harus untuk berkomunikasi dengan dia secara perlahan. Karena apa? Karena di sini kita dituntut untuk membina hubungan saling percaya dengan dia. Ketika dia sudah percaya dengan kita untuk berkomunikasi dengan kita, maka kita akan perlahan-lahan untuk mencari tahu apa sih penyebab daripada dia mengalami ini sebenarnya, kayak gitu. Nantinya untuk mengetahui
supaya dia sadar juga penyebab dia mengalami ini sebenarnya kayak gitu. Dan juga yang terakhir pastinya tentunya kita untuk membantu dia untuk dapat berinteraksi dengan orang lain, yaitu ada berbagai latihan dilakukan, yaitu ada melalui SP1, SP2, SP3. Nah, untuk berinteraksi dengan orang lain, perlahan kita ajari dia bagaimana cara memulai interaksi, bagaimana cara menanggapi lawan komunikatornya untuk komunikasi kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami ini, jangan takut, jangan panik kayak gitu. Nah, teman-teman bisa langsung, kalau misalnya udah tingkat tinggi untuk isolasinya, teman-teman bisa langsung menghubungi dokter, tim medis terdekat di rumah sakit terdekat dengan rumah teman-teman kayak gitu. Untuk gangguan jiwa, jangan teman-teman takuti korbannya, tetapi teman-teman harus ayomi mereka, karena untuk gangguan jiwa isolasi sosial sendiri di sini ini adalah perlu perhatian khusus, karena kenapa kita harus perlahan sabar banget untuk berkomunikasi dengan dia secara perlahan kayak gitu. Semoga video ini berguna untuk teman-teman yang di luar sana, dan semoga dapat membantu teman-teman mengenali jati diri teman-teman sebenarnya. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya, yaitu tentang seputar kesehatan yang akan dibahas selanjutnya, penyakit-penyakit yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye.